Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syaifuddin. Saya akan menjelaskan tentang motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi menurut bahasa itu berarti mover, yang bergerak atau dorongan untuk bergerak. Dengan memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya dorong sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak, yaitu menuju yang lebih baik lagi. Kemudian motivasi secara istilah yaitu keinginan yang terdapat dari diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan yang lebih baik dari sebelumnya. Rangsangan ini itu bisa dari diri sendiri atau individu, kemudian bisa dari dorongan dari orang lain atau luar. Kemudian motivasi belajar adalah sesuatu yang menggerakkan atau mendorong peserta didik untuk belajar menguasai materi pelajaran yang sedang diikutinya guna untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian kita beranjak kepada macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi ini ada apa sih? Yaitu ada dua. Motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif yang timbul tanpa adanya rangsangan dari luar. Karena dalam setiap diri individu sudah ada motif atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi intrinsik ini itu terdapat pada dirinya sendiri. Seperti belajar di rumah, mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif di rumah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membiasakan belajar sesuai dengan jadwal pembagian waktu sehari-hari yang telah dibuat di rumah. Ini kan cara membiasakan diri dari diri sendiri. Kemudian motivasi ekstrinsik adalah motif yang berfungsi jika ada rangsangan dari luar. Motif ini itu contohnya seperti seseorang belajar karena besok pagi akan ada ujian. Ia belajar dengan harapan agar mendapatkan nilai yang bagus. Ini merupakan rangsangan dari luar karena kenapa? Ada ujian, seperti itu. Kemudian kita beranjak kepada fungsi-fungsi motivasi menurut Wutyartanto yang menyebutkan bahwasanya 1. Motivasi sebagai pengarah dan pengatur tingkah laku individu. Artinya, tingkah laku individu dikatakan mempunyai motif jika bergerak menuju ke arah tertentu. Suatu tingkah laku dapat dikatakan sebagai motif jika mempunyai tujuan, mengandung ketekunan dan kegigihan dalam bertindak. Seperti itu. Kemudian motivasi sebagai penyeleksi tingkah laku individu. Motif yang terdapat dalam diri individu membuat individu bersangkutan bertindak secara terarah kepada suatu tujuan yang dipilih dan dikehendaki oleh individu. Kemudian motivasi sebagai pemberi energi dan pengendali tingkah laku individu, yaitu sudah dijelaskan di atas bahwasanya motif merupakan daya dorong dan meningkatkan energi seseorang sehingga terjadi perubahan yang tampak. Motif juga pengendalian dan mempertahankan tingkah laku agar dapat berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, seperti itu. Kemudian kita beranjak kepada bentuk motivasi di sekolah. Motivasi di sekolah itu jumlahnya ada banyak, yaitu 1-11. Nomor 1, minat. Minat ini merupakan suatu alat
alat motivasi yang pokok. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Tanpa adanya minat, maka motivasi akan stagnan atau berhenti. Kemudian keterlibatan ego, yaitu menumbuhkan kesadaran pada diri peserta didik akan pentingnya tugas dalam kegiatan belajar. Jadi seseorang itu akan berusaha segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga diri. Kemudian para peserta didik akan belajar dengan tekun untuk menjaga harga diri. Kemudian tujuan yang diakui. Memahami tujuan yang harus dicapai sangat berguna. Kenapa? Karena menguntungkan untuk menimbulkan antusias belajar dengan giat. Kemudian mengetahui hasil. Dengan peserta didik mengetahui hasil pekerjaan mereka, itu akan sangat mendorong mereka untuk termotivasi semakin giat untuk belajar. Karena mereka ingin mengetahui, oh saya hasilnya 50, maka dengan sendirinya peserta didik itu akan termotivasi. Saya harus mencapai 70 nilai saya, seperti itu. Kemudian hasrat untuk belajar. Dalam hal ini ada unsur kesengajaan untuk belajar dari diri dalam peserta didik. Hasrat untuk belajar berarti pada diri peserta didik memang ada motivasi untuk belajar. Jadi dari dirinya sendiri, yang tadi yaitu intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian hadiah. Hadiah ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena rangsangan dari luar. Dengan adanya hadiah, maka peserta didik ini akan termotivasi untuk belajar. Kemudian hukuman. Hukuman ini juga bisa untuk memotivasi peserta didik dalam belajarnya. Tapi hukuman itu dilaksanakan dengan cara bijaksana. Karena kenapa? Jika tidak dilaksanakan dengan bijaksana, maka akan menjadi momok bagi peserta didik dan menjadi tertekan. Kemudian persaingan atau kompetisi. Persaingan dalam bentuk individu maupun kelompok dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Persaingan atau kompetisi juga akan memacu semangat peserta didik untuk lebih mengaktualisasikan kemampuannya. Kemudian memberi angka. Nah, memberi angka ini banyak dari peserta didik yang belajar untuk mencapai angka atau nilai yang baik. Sehingga peserta didik mengejar nilai ulangan dan juga nilai rapot yang tinggi. Nah, ini jadi motivasi intrinsik dari diri sendiri. Kemudian memberikan ulangan merupakan salah satu alat ini yang dapat membangkitkan kembali motivasi peserta didik untuk belajar. Tetapi dalam memberikan ulangan jangan terlalu sering. Karena kenapa? Bisa menjadikan murid itu akan bosan dengan ulangan tersebut. Kemudian pujian. Pujian merupakan hal kecil, akan tetapi dampaknya itu akan besar. Karena kenapa? Dengan pujian maka siswa atau peserta didik ini akan termotivasi. Sehingga mereka akan belajar dengan baik dan tekun. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran tentang motivasi. Semoga bermanfaat dan jika ada salah penjelasan atau salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.